warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mendalami, mengkaji apa kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah 166 ya. Ya. Ayatnya di surah Al-Baqarah. Kita lihat Al-Qur'an. Jadi kalau waktu membacanya itu sudah banyak tersangkut pemikiran kita, bukan hanya melihat huruf, baris, sifat-sifat huruf, bukan itu aja, tapi sudah mulai tersangkut pikiran bentuk kata ya. Bentuk kata, sudah itu jabatan kata, susunan kata, terus terjemah, mufradatnya, terus hubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya, lah banyak pun. Jadi pengertian pastami'u itu dalam surat Al-A'raf itu kan ada 200 berapa itu? 204 ya. Faiza quri al-Qur'an. Quri al-Qur'an. Kalau dibaca Al-Quran, pastami'u. Jadi yang didengar susun-susunan, terjemahan, itu yang didengar. Bukan pasma'u ya. Bukan pasmi'u. Kalau pasmi'u itu kan dari sami'a. Ya. Sami'a. Ya, sami'a. Itu kalau mendengar biasa, misalnya mendengar longsor bunyi, mendengarkan mobil datang, pesawat, itu dengar biasa itu, atau dengar sekadar dengar-dengar, enggak diseriusi ya. Ya. Tapi kalau mendengar ayat ini maksud diseriusi, bagaimanapun seriusnya kita mendengarkan telinga, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham, Mbak Ana pada tagaan telinga itu mandangannya, kalau enggak mengerti bentuk kata, misalnya waktu dia membaca itu, oh ini fiilnya, ini fa'ilnya, ini jadi objek, enggak kan bisa diseriusi. Tapi kalau misalnya mendengar lagu, bisalah, karena bahasanya bahasa apa? Bahasa kita. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita baca coba bersama-sama ayat 166 dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tulisannya iz tabarra'allazina tubi'u. Ya, iz tabarra'allazina tubi'u minalladzina tabi'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Berapa kata ini? Is tabarra allazina ittaba'u. Tubi'u di sini ada pakai tubi'u. Min allazina. Allazina 2 kali. Terus ittaba'u wa ra'awu al-azab wa taqatta'at bihi bi asbab. Ya, al-asbab, bihimul asbab. Asbabu asbaba. Asbabu. Sudah tertangkap sekali itu. Coba takut sekali. Jadi apa itu? Fa'il. Pak B lambe ya. Kalah gue. Enggak, Pak B. Fa'il dari mana? Ayo capek. Taqatta'at. Kenapa perempuan? Ini kaji Pak Bet. Aku peduli gue.
karena asbab itu tidak berakal. Tidak Tidak berakal. Ah. Dia jamak tidak berakal. Ya, jamak taksir yang tidak berakal. Bukan kurang akal ya. Ya, jamak berakal. Ya. Jamak. Nah, sekarang kita mulai. Nah, sekarang kita pikir-pikir hanya 3 kotak. Apakah dia berbentuk kata kerja? Apakah dia berbentuk kata benda? Apakah berbentuk huruf? Ya, dia berbentuk huruf. 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 Huruf ya? Ya, Huruf. Huruf apa? huruf zorof. Zorof Zorof. zaman. Zaman. Nah, Zaman. ya, huruf zaman, huruf zarf zaman. Zaman. Is. Jadi ini di saat itu cuma nggak ada tanggalnya ya. Tapi pernah, berarti Allah tentu tahu saat itu diingatkan ini atau nanti ketika itu. Jadi kalau ketika itu bisa yang akan datang, bisa sudah lewat. Ya, dulu. Dulu, tapi ini ketika itu nanti ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Ya, akan terjadinya. Misalnya kan kita mau bikin rencana. Ketika itu nanti, kan gitu. Jadi, mazrubnya mana mazrubnya? Tabarra'alladzi tabi'u. Tabarra'alladzi. Tabi'u. Ya, pokoknya kalau mazrubnya mulai tabara'allazina sampai asbab. Tabi'u minal ladzina. Bukan tabi'u saja, sampai keseluruhnya. Oh iya Pak. Iya. Tapi dia kalau dulu kan belajar zarab itu kan satu kata saja. Ini enggak, sudah berbentuk jumlah, berbentuk kalimat. Ya. Jadi mazrubnya jumlah dari taba'arral ladzina tubi'u minal ladzina taba'u warawul azab wa taqattat bihimul asbab. Itulah apa ya? Mazrubnya. Mazrub. Ya. Lalu berikut lagi. Tabarra'a. Mazrub. Tabarra'a ya. Iya. Kalau tabarra ini bentuk apa pula? Fil madari. Fil madi. Tabarra. Fil madari. Ayat tabarra'u. Fil madi. Fil madari. Ada yang bilang fil madi, ada fil mudhari. Kalau alasan kalau dibuat fi'il mudhari apa, Bu? Karena datanya itu. Karena data di depan itu ya. Kalau siapa yang bisa menjawab? Kalau ini dikatakan fi'il mudhari, ada nggak dalilnya? Maka terjebak ke fi'il mudhari. Ini tabarra'am. Huruf ya Pak. Asal katanya. Ada yang menyebabkannya Ibu Didi tadi sampai fi'il mudhari karena nampak oleh dia ta. Ada huruf anita, huruf huruf fi'il Anaita. Ya, huruf mudhara'ahnya tapi enggak berlaku. Ya, Apa tabarra'u. alasan? Kenapa tidak berlaku? Karena 4 huruf ya Pak. Ya. 4 huruf jadinya. Bukan soal 4 hurufnya. Penambahannya. Bukan soal penambahannya. Ayo apa? Bahwa ini tidak berlaku untuk fi'il mudhari. Kalau fil mudhari biasanya huruf keduanya mati. Kalau fil mudhari huruf keduanya mati biasanya Pak. Oh, kalau mati itu masuk huruf jazam. Jadi alasannya yang pas, Pak Edi bisa nggak, Pak Edi? Ya, kalau fi'il mudhari itu kan domah terakhirnya, Pak. Ya itu. Jadi kalau umumnya begini, Pak. Kalau fi'il mudhari itu marfu gitu. Itu hukum aslinya itu. Ya. Kalau fi'il madi fathah. Fathah ya. Jadi kalau fi'il mudhari marfu, yang ke-14-nya itu marfu namanya itu. Misalnya cuma baru dibahas itu yang disebutkan Pak Edi tadi. Apa tanda marfu, Pak Edi? Domah. Pertama domah. Itu tanda marfu. Yang kedua
Waw dengan nun. Wow, non. Itu waktu banyak. Yang lagi Alif. Ya, alif sama ani. Ya, sama nun. Non. Alif sama alif ta. sama nun. Alif sama ta. Ani. Alif dengan ta. Alif dengan ta. Bukan, itu Tanda. tanda jamak kudus itu. Tanda marfu itu pertama dhammah. Ya. Tapi dhammah berlaku kepada yang tunggal sebagian kan. Seperti ini maunya ini tertulis tabarra'u, baru tuh. Kalau tanda marfu dua ada alif sama nun, itu marfu namanya. Enggak dhammah lagi. Kalau dia jamak muzakkar, waw sama nun. Wow sama non. Ya, sama nun. Itu tanda marfu'nya, itu aja. Kalau ada yang tetap seperti kalau jamak perempuan, biarpun yang berfa'il hunna, biarpun yang berfa'il antunna, itu tetap begitu. Sudah itu begitu pula yang tunggal, yang berfa'il anti, tetap begitu. Tapi kalau diganti nanti alif atau dengan ya, bukan marfu dia lagi. Berarti dia mansub. Nah, kan gitu. Tajar. Fi'il mudhari pada hukumnya adalah marfu. Itu dah dalil. Jadi kalau ada pun bentuk-bentuk huruf mudhara'ah atau anita di mukanya, tapi lihat belakang. Kecuali kalau ada misalnya huruf jar, ada huruf nasab, itu baru. Ikulah bentuk kuliah apa lah ya, kuliah bahasa Arab lah ya. Iya, Pak. Nah sekarang kalau begitu tabarra'a bentuk apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Cuma fi'il madi, apa yang perlu kita ingat kalau belajar fi'il madi? Mengenai jumlah-jumlah hurufnya, coba siapa yang bisa menguraikan? Mendapat tambahan 1. Pertama, fi'il madi itu 3 huruf. 3 gitu. huruf. Atau 4 huruf. Asli itu. Dinya 3 atau 4. Fi'il madinya itu ada 3 huruf, ada 4 huruf. Tapi yang 4 huruf enggak berapa. Kalau yang 5, Pak? Kalau yang 5? Itu kan cerita tambahan lagi. Yang 5 enggak ada. Yang ada hanyalah 3 huruf dan 4 huruf itu asli itu. Namanya kalau yang 3 huruf itu namanya sulasi mujarrad. Bukan. Mujarrad itu sepi, enggak ditambah. Kalau yang 4 huruf itu rubai mujarrad. Itu mengaji saraf namanya. Jadi saya waktu tahun 70-an lah mulai ngaji itu. Sampai kini lah 2020 sampai. Ada ke ahli. Ada kan jadi ahli selama. Ya itu pun banyak jualan enggak ngerti itu. Tapi setelah dengan mengajar ini banyak dapat pengetahuan jadi. Dulu enggak pandai menguraikan mudah itu. Ya. Jadi kalau fi'il madi pertama yang kita terawang, fi'il madi ini aslinya 3 huruf atau 4 huruf, gitu. Penimbang-penimbangnya itulah dibikin orang fa'ala. Fa'ala itu untuk apanya itu cetakan. Ya, itu apa ya. Nah sekarang ini fi'il madi. Baru mulai kita pikirkan pula fi'il madi ini apakah memang kita cari dulu sudah dapat tambahan atau belum? Sudah. Sudah ya. Ya. Alasannya apa? Dan digandakan barranya itu ya. Enggak, alasannya dapat tambahan apa? Sudah lebih dari 4 atau 3. Lebih. Kalau lebih dari 3 mungkin 4 aslinya. Ya. Coba mulai berpikir lebih jelimet lah. Apa alasan kenapa ini dikatakan fi'il madi? Apa alasan kenapa ini? Apa alasannya? Apakah ini sudah
Asli Mendapat 3 huruf atau 4 huruf? Ada tambahan Tambahan ada Satu. tambahannya Pak. akan merubah artinya. Ah, Kalau tabarra'a itu artinya udah berlepas diri, seperti dia dibendakan ya Pak. itu kan tujuannya supaya ditambah. Ini enggak begitu Pak. Pertanyaan begini. Tabarra'a ini fi'il madhi ya. Sudah sepakat kita. Fi'il madhi. Nah, sudah itu pertanyaan berikut. Tabarra'a ini apakah dia 3 huruf atau 4 huruf? Kan itu asli dulu. Ya, Ya, 3 huruf atau 4 huruf? 3. 4. Bapak sudah asal. 3 huruf misalnya. Baru ditanya lagi. Kalau 3 huruf, maksud saya begini. Ini mungkin, tapi kalau ibu misalnya bapak katakan ini 4 huruf, berarti enggak benar. Berarti sudah mendapat tambahan dia. Biarpun yang andai kata 4 huruf pun dapat tambahan andai kata 3 huruf. Jadi kalau ini sudah, coba kita cari. Tadi ada mengatakan ibu 3 huruf. Apa 3 huruf fi'il madinya ini? Barra. Barra ya. Ya. Barra apa? Birra. Coba, ada di belakang itu alif itu bisa hamzah itu. Baro'a. Birra. Kalau 3 huruf barra. Baro'a. Jadi kalau begitu barra'a ya. Ya. Bara'a. Orang-orang diikuti. Kalau bara'a berapa huruf? Tambahan 4 huruf. Enggak, bara'a. 3. Itu dia. Itu aslinya. Nggak ada di kamu. Nggak ada dalam kamus? Ada, itu ya tuh. Bara'a, baru dia ditambah. Apa tambahannya? Ditambah ta, apa lagi? Digandakan roh. Ditambah lagi roh atau digandakan roh. Jadi berapa tambahannya ini? 2. Kalau dibuat cetakannya yang fa'ala itu apa? Ditimbangkan ke fa'ala? Tapak? Af'ala. Fa'al. Iya, mulainya kan fa'ala. Ya. Kalau ditambah ta dengan digandakan ain, Fa'ala. sama enggak tabarra'a dengan tafa'ala? Setimbangan ya? Setimbang ya, Pak. Ya. Itu baru dulu. Baik, itu mengaji itu. Entah kok zaman sekarang nggak perlu lagi ya. Kalau nggak perlu nggak ngertilah Quran. Ya. Nah, baru kita cari kalau ini fi'il madi berarti tambahan 2 huruf ya. Ditambah ta, ditambah digandakan huruf tengah. Jadi tafa'ul namanya. Bab tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Jadi tabarra'a ya tabarra'u tabarru'an. Tabarru'. Itu sudah sering itu. Bertabarru'. Ada pernah nggak membaca waktu Ibrahim waktu nampak dia bulan, waktu nampak bintang dulu. Dan apa katanya waktu nampak dia bintang? Inilah Tuhanku. Inilah Tuhan. Setelah bintang hilang, nampak bulan. Aku tidak suka yang hilang. Ya, nampak bulan. Nampak setelah itu terakhir apa lagi? Matahari. Nampak matahari. Ini lebih besar. Setelah hilang, baru dia mengatakan kepada umatnya, itu metodenya saja itu. Apa katanya? Ana isim fa'il dari bara'a. Isim fa'il dari bara'a, bukan bara'a. Isim fa'il bara'a.
Iya. Mubari. Apa katanya? Ana barium. Bariun. Ya, minkum. Berarti apa? Berlepas diri. Berlepas Iya, diri. aku berlepas diri. Ampun nak sarto do kata. Enggak seperti kamu lah. Nah, aku enggak ikut gitu. Aku hadapkan kepada yang menjadikan alam lah ya, menjadikan bumi dan langit. Itu maka ada wajah tu wajhiyah. Jadi ini pun begitu. Kalau ini bukan lepas saja, melepaskan. Jadi ditambah itu. Jadi di saat berlepas diri atau melepaskan, gitu. Jadi enggak bertanggung jawab. Mana fa'il daripada tabarra'a? Allazina. Allazina tubi'u. Ya. Pakai itu semua. Fa'ilnya allazina tubi'u. Ya. Ini fa'il daripada tabarra'a. Pertanyaan lagi. Kalau ini fa'ilnya ini bentuk banyak atau satu? Banyak. Ya. Kalau fi'ilnya bentuk banyak, bentuk satu. Satu. Bolehkah begini menyusun kalimat? Ayo, siapa yang ingat, yang Boleh, tajam Pak. ingatannya? Boleh. Boleh, Pak. Alasan? Alasannya kalau dia fi'il fa'il itu kan boleh jamak apanya. Iya. Kalau berpola fi'il fa'il boleh banyak, boleh dua, boleh satu ya. Ya. Apa yang perlu disyaratkan? Laki-laki sama laki-laki. Ya. Iya, laki-laki sama laki-laki itu yang boleh disyaratkan. Ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi kalau dia dua atau banyak, sedangkan fi'ilnya bentuk satu, enggak masalah. Cuma itulah nanti kalau bertemu jamak taksir, kan gitu. Jadi kambang penganawa tuh. Ya, jadi ini sudah berbentuk kuliah-kuliah bahasa, tapi masih di bawah. Ya. Sampai sini aja. Jadi fa'ilnya adalah allazina tubi'u. Itu lagi. Tapi kalau nanti andai kata allazina, itu yang allazina ini dibuat pokok kalimatnya, bagaimana tabarra'a? Ayo. Berpola mubtada khabar. Ya. Allazi tabarra'u. Ya. Tabar. Ya, mesti dia pakai banyak pula. Tabarra'a, tabarra'u. Jadi allazina tubi'u tabarra'u. Tentu begitu. Itu wajib mesti sama. Banyak sama banyak, dua sama dua. Itu kalau pola mubtada Kabar. khabar atau nominal. Kalau verbal, boleh banyak fa'ilnya, boleh dua, boleh satu, asalkan sejenis. Ada pertanyaan? Sudah ini siap-siap membuat PR ya? Nah, sekarang kita uraikan lagi allazina. Allazina bentuk apa itu? Isim mausul. Isim mausul. Berarti ini anak kalimat dari sebelumnya. Kalau itu dibaca, ini barisnya nggak bisa berbentuk baris dhammah seperti ain jata. Ini sudah, ini kan ada barisnya Ustadz buat ini. Kalau sudah dicoba-coba membuat baris apa? Baris apa ini? Baris depan, dia nggak mau. Karena, kan kalau dia bisa tapi dijarangkan. Kalau jarangkan pula kan berpisah. Gitu. Jadi mungkin nggak tahulah saya kalau bapak-bapak ibu-ibu yang pakar di bahasa Arab dalam ketikan. Jadi itu makanya begini bentuknya baris depannya itu dhammahnya. Tapi kalau ini kan jelas di ain ini kan, wow ketek bentuk.
Kalau ini enggak. Nah, sekarang itu dibaca kan karena disambung hamzahnya, alifnya itu dia namanya hamzah wasal saja bersambung. Dibacakan tabarra allazi, ini enggak ada ini alifnya ini di atas ini juga ini sebenarnya, bukan ini enggak punya Ya, harakat. ya enggak. Di atas ini payah juga dia kalau ini. Ini kan alif lam. Nah, kalau dikasih di sini baris di atasnya, kan enggak mau. Nah, sekarang bacaan itu kan allazina tubi'u, gitu. Allazina tubi'u. Berarti tubi'u itu aslinya adalah kalau enggak disambungkan apa bacanya? Uttabi'u. Allazina, berarti kalau dikasih alifnya kan dia Ittabi'u. sekarang Ittabi'u. dikenali dulu. Ini dikenali dulu. Ini bentuk apa ini? Pasif. 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 Fi'il madi pasif. Nah, tubi'u ini bentuk apa? Kata kerja, kata ganda, huruf. Fi'il. Ya, Ya. Fi'il. Fi'il apa? Ilmu. Fi'il madi. Ya, fi'il madi. Apa fi'il madinya? Coba buat, sudah dapat tambahan apa belum? Ya. Sudah. Belum. Ittaba'a. Alif dengan ta. Ittaba'a. Ittaba'a. Sudah mendapat tambahan. Aslinya adalah ittaba'a. Ya. Apa tambahannya itu? Alif dengan Alif ta. alif dengan ta. Alif dengan ta. Kalau dilihat kepada cetakannya, apa itu dari fa'ala? Ifta'ala. Ifta'ala itu apanya tuh patronnya tuh. Ifta'ala. Jadi ifta'ala. Cuma ini nanti berikut soal baris lagi. Jadi ifta'ala, jadi ittaba'a. Coba jalankan sampai kotak ketiga. Ittaba'a. Ittaba'a. Ya, ittaba'u. Kan gitu ya? Ittabi'u, Pak. Ittiba'u. Ittabi'u. Enggak, yang pertama ittaba'a. Ittaba'a. Ittabi'u. Ittaba'u. Ittaba'u. Nah, sekarang kalau ittaba'a kan fi'il madi dapat tambahan alif dengan Ta. ta. Itu untuk bangunannya aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Coba dipasifkan ittaba'a. Uttabi'u. Tabi'u. Uttabi'a. Ittabi'u. Coba dipasifkan misalnya kalau ifta'ala. Aslinya dulu. Ta'ilu. Uttabi'u. Iftu'ila. Ya, apa? Ila. Ya. Itu biha. Ya. Kalau ifta'ala menjadi Uttu'la. ya, ibtu'ilu. Ya. Itu Ya. Ini maka ini jadi persoalan karena tambahnya itu berganda ta. Dia kan ditambah alif sama ta. Ya. Jadi kalau ittaba'a menjadi Ittubi'u. ut, Uttabi'u. ya, uttubi'u. Itu dia. Cuma kalau dia ada sambungan, alifnya itu enggak kasih baris itu, maka dibaca allazina tubi'u. Lai paham tuh? Sama kepala gue. Pasif. Ulang balik. Hmm. Kalau ifta'ala itu kan mulus dia, bertambah alif sama ta. Ya. Kalau dipasifkan ifta'ala menjadi Uttu'ila. ya uftu'ila. Uftu'ila. Kalau ittaba'a Uttubi'a. 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 Gitu, uttubi'a. Jadi uttubi'a kalau tasrif 14 itu dibuat uttubi'a. Uttubi'u. Uttubi'u. Kan udah sobat tuh. Iya, Pak.
Kalau disambungkan dari allazina nggak dibaca alifnya lagi. Itu yang hamzah wasal. Tubi'u ya. Allazina tubi'u. Tubi'u. Gitu ya. Ya. Di Lalu uttubi'u itu kan pasif atau disebut dengan fi'il lazim. Kalau di pesantren lazim namanya. lazim, Kalau di bahasa Indonesia itu namanya pasif. pasif, Kalau yang aktif itu namanya muta'addi. muta'addi ya. Hmm. Muta'addi lazim. Sekarang saya alihkan saja ke bahasa Indonesia dulu, mana laki pandai. Bahasa Indonesia salah, Pak. Kalau perlu bahasa Minangga ya. Iya. Kacau di kepala ya. Ya kawan-kawanku dibuatnya bahasa Arab tambah bingung orang dia. Tambah nganggu muncul mendengar apa. Nah, jadi kalau begitu yang biasanya kalau bertemu fiil, apakah fiil itu bentuk aktif atau bentuk pasif? Sekarang kalau bertemu fiil apa yang dicari? Tergantung. Tergantung ya. Kalau fiilnya fiil aktif, Carinya yang dicari apa? fa'il. Yang dicari fa'ilnya. Ya. Kalau fiilnya itu fiil pasif, Naibul fa'il. ya, yang diganti naib. Naib itu apa artinya? Ganti. Pengganti. Pengganti fa'il. Ya, pengganti fa'il. Pengganti fa'il itu sebenarnya dia tidak berperan. Aslinya dari mana itu penggantinya? Dari fa'il. Dari maf'ul. Dari maf'ul. Sebenarnya objek itu yang mengganti fa'il, tapi namanya saja dia sebenarnya nggak bisa berperan. Saya beri bahasa Indonesia ya. Telah saya makan roti. Itu gaya bahasa Arab itu. Telah saya makan. Kalau bahasa Indonesia kan saya telah gitu. Ada kabar jadi ikut enggak fi'il fa'il boleh. Telah saya makan roti. Nah, sekarang roti jadi apa itu? Telah saya makan roti. Objek. Jadi objek. Sekarang fa'ilnya dihilangkan, diletakkan roti. Roti bisa roti itu ya. Coba letakkan roti. Bagaimana kalau bahasa Indonesia? Roti saya makan. Telah dimakan. Oh ya, roti telah dimakan oleh saya. Ya, jangan. Itu mubtada khabar tuh. Coba ini mulanya. Telah saya makan roti. Coba hilangkan dia roti jadi naibul fa'il. Roti telah dimakan. Roti telah dimakan. Jangan roti dibuat duluan. Rotinya dihilangkan. Roti. Coba. Dimakan roti. Iya, betul. Apa itu? Telah dimakan roti. Ya, dimakan roti. Gitu dia. Dimakan roti. Dimakan roti. Iya, dimakan roti. Makan roti. Makan. Tentu makan tuh Pak Walandi lagi. Dimakan roti. Walaupun dia menduduki tempat fa'il, hanya barisnya saja kalau bahasa Arab. Yang dia tidak memakan. Nah, tadi kan yang memakan aku. Sekarang dia tetap dimakan. Jadi ini pun begitu pula. Jadi di naib fa'ilnya atau sebenarnya naib ganti fa'il itu sebenarnya dia hakikatnya tetap jadi maf'ul. Cuma karena menduduki tempat fa'il, barisnya dikasih baris depan atau marfu. Gitu aja. Sekarang allazina tubi'u itu tubi'u mana naib fa'ilnya? Kan ada waw sama alif ya. Ya. Sebenarnya dengan ada waw alif itu kan dalam keadaan mansub itu dalam keadaan marfu. Ini terpaksa bahasa pesantren. Marfu, Pak. Jadi marfu dia. Sebenarnya dia jadi marfu, kan dia marfu itu.
Tapi marfu dia jadi apa di situ? Jadi naib? Jadi fa'il. Bukan. Jadi maf'ul. Bukan. Yang mana? Naib fa'il. Jadi fi'il. Jadi naibul fa'il. Kan naib fa'il dia itu. Naib fa'il. Tapi naib fa'il itu kan bentuknya seperti fi'il, seperti fa'il. Kalau fa'il kan marfu. Jadi tubi'u dia fi'il madi, dia pasif. Naibul fa'ilnya adalah hum juga. Hum ya Pak. Hum atau waw sama alif itu. Ya. Kalau ittaba'a, apa artinya ittaba? Mengikut ya. Mengikut. Ya. Dengan sungguh, kan pakai alif semata. Ya. Mengikut bersungguh-sungguh mereka. Sekarang dipasifkan apa? Iya, diikuti atau diikut mereka gitu. Sungguh-sungguh diikuti mereka. Ya, sungguh-sungguh diikuti atau diikuti dengan sungguh-sungguh mereka. Diikuti sungguh-sungguh mereka. Cara mengikuti itu tersembunyi saja lah sungguh-sungguhnya. Dari mana taunya dengan bertambah alif semata. Ya. Jadi diikuti mereka. Jadi kalau kita menerjemahkan nanti atau saat ketika tabarra'a melepaskan diri, tidak bertanggung jawab. Siapa? Itu fa'il itu. Orang-orang yang mengikuti. Orang-orang mereka. yang sudah sungguh-sungguh diikuti orang. Siapa biasanya kalau yang sungguh-sungguh diikuti orang ini? Mimpin. Nafsu. Ya, Nafsu pemimpin. setan. Bos. Bos. Makanya ingat-ingat ya, kalau di rumah tangga siapa jadi ikutan? Bapak. Ya, orang tua lah. Jangan bapak saja gue merasa mandi. Tapi Ari Jalu. Ari Jalu. Iya, tapi kan dia ada nisanya. Ada Nisa. Ya, itu nisa ke rijalu Pak Be. Ikut anak-anaknya kok. Sampai sedetail-detailnya kaji itu. Iya, ada ayat di surat Nisa itu rijalu qawwamuna al-nisa, tapi kan bininya. Kalau lah di rumah itu anak-anaknya, jadi kedua-duanya. Cuma ada nomor 1, ada nomor 2. Ya. Tapi kecil nomor 1, nomor 2, kok payah lo. Kan ditanya oleh Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik? Kepada ibumu. Ulang lihat kepada ibumu. Kepada abang nomor 1 ayah tuh. Kacau. Kalau di peturunan kaji kok kacau. Jadi ibu nomor 1 ya Pak. Enggak, jangan dikejar ibu nomor 1. Jadi sama keduanya. Tapi disebut cari ayat lain. Wabil walidaini Isana. Walidain. Ini enggak bos sabalah-sabalah dibaca ayat kedua. Sadonya dibaca. Lah, jadi lanjut. Kalau begitu di saat nanti, ini belum terjadi nih. Ada nanti berlepas diri orang-orang ikutan yang sungguh-sungguh. Jadi nanti ada hari lepas sendiri-sendiri. Calik kan ada ayat. Awak besok kan sendiri-sendiri. Ya, purada. Purada. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Sikit pun tak bisa. Cuma kalau masuk kini, itu mendoa-doa, didoaan ayah, didoaan keluarga, didoaan pemimpin. Tapi kalau lah saatnya tiba bisa, lapeh sorang-sorang lain. Di mana awalnya lapeh sorang-sorang kok? Coba detail kajinya. Di mana mulainya? Sakaratul maut. Waktu sakarat itulah. Lain ditolong-tolong, orang dibaca-bacanya.
tapi lah apa nanjale lah di alam barzah yaitu doa ya baru kan. Tapi ikonan maksudnya nan la sabana lapeh itu bilogo. Dia kira Jadi timbangan. Lah di yaumiddin. Kalau di alam barzah itu namanya mikat baru tuh. transit. Ya mikat tuh apa kalau di haji tuh? Batasnya. Tempat memulai. Apa arti mikat? Ada Bir Ali, ada di Lam-Lam. Ada arti mikat. Berarti awal, mulai berniat. Ya. Jadi orang yang di barzah itu mikat untuk akhiratnya. Jadi di saat berlepas diri nanti, jadi berarti hari apa ini? Sudah hari pembalasan. Dari mana berlepas diri? Jadi kalau huruf jar itu ada muta'aliknya namun. Balik cari fiilnya atau jumlah fiil fa'il. Di saat berlepas diri orang-orang ikutan berarti para pemimpin, para ikutan mulai dari rumah tangga sampai bermasyarakat sampai negara. Bamang ke berlepas dirinya. Coba takut lo. Nah, urusannya sendiri tidak beres dia. Naninya pun lah takui. Baca lo, nggak ada nampak. Kalau di surat Taubah ada tuh. Ayah lapeh dari anak lapeh dari ayah, lapeh dari bini, seorang-seorang lah. Makanya waktu membaca Maliki Yaumiddin itu agak dirasuan saya kata. Maliki Yaumiddin. Ngeri goha Maliki Yaumiddin. Ya boleh membaca ini panjang, boleh pendekannya. Maliki Yaumiddin. Dan itu lo diperdebatkan lah. Dan perlu dirasukan. Jadi waktu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan ada jawek tu. Jawek tu awak apa jawek? Dan kata Allah mudekwa. Ar-Rahmanir Rahim. Awak nembacaan, awak mandang awak jawek ni betul. Tiba di Maliki Yaumiddin tu menggigi awak tu. Maliki Yaumiddin. Muh tak tahan yang sudah tu lagi. Maliki Yaumiddin. Jadi kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin tu waktu berkencak di dunia tu. Sebenarnya awak hidup di dunia ko ya. Dan ada nan baladang, ada nan manggaleh, ada nan jadi guru, atau itu berkencak-kencak ilmu dia sebenarnya tu. Lai faham kencak-kencak ilmu dia. Lai, Pak. Iya, Pak. Jadi nan sabananya beko cara kencak tu nan dia pun nan di preso. Jadi Maliki Yaumiddin. Tiba di Maliki Yaumiddin tu yo serak suara ada Malik. Tabayang do ande Allah nanti mengadili, ada hari pembalasan. Jadi nawa di dunia itu mangko berurut Alhamdulillah Alamin Ar-Rahmanir Rahim masih di dunia baru masih sanang lawak kecian Malik Yaumiddin tapi ko berakhir beko Tuhan. Kan begitu. Ketiga-tiganya untuk ini tuh. Lah ya ada rasa membaca Fatihah ada tu. Lai guru, lai. Anu dalam guru lai. Jadi itu mangko yo mengerti bahasa, mengerti susunan. Kalau diraso-rasokan saja kok lain raso. Itu mangko ambo kitian, mangko bahasa Arab ndak bisa, kalau ndak bahasa Arab ndak bisa. Jadi bahasa Arab kok lama nyatu sama kejadian awak kok. Tapi orang Kambo beku. Nah, jadi itu dia berlepas diri karena sama-sama ngeri. Dari mana berlepas diri? Kok lenggang kangkung kok. Minal lajinat. Coba lanjut. Apa bacanya? Minal ladzina taba'u. Di sini taba'u. Di Yes. sini tubi'u. Baru sempurna kalimat tuh. Dari mana berlepas diri para pemimpin, mulai dari rumah tangga sampai ke pemimpin dalam masyarakat? dari yang mengikuti
Dari anak buah. Kita ini minal ladzina taba'u. Kalau taba'u bentuk apa? Fi'il madi Madi. Aktif atau pasif? aktif. 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 Ya. Fa'ilnya mana? Hum. Hum. Nah, apa beda fa'il naib fa'il dari tubi'u dengan taba'u? Sama-sama hum. Tadi kalau Satu hum tubi'u maf'ul bih, dia dari maf'ul, naibul fa'il. Itu pada hakikatnya saja. Tapi sebenarnya dia gayanya bajunya baju marfu juga, Pak. bajunya marfu. Cuma Jadi- bajunya marfu di ittaba'u marfu juga, sama-sama marfu. Cuma kalau diperiksa isinya, yang ittaba'u betul-betul dia melakukan, berarti kalau tubi'u, dia sebenarnya maf'ul dulu. Jadi yang konyol yang mana ini? Konyol Mengikutilah. yang diikuti. Ya sama-sama konyolnya. Pengikut konyol, yang diikut konyol juga. Kalau yang diikuti itu bagus kan enggak apa-apa. Iya, ini tapi ini ceritanya. Allah menceritakan di bisiannya ke telingawa, lai tahu kalian biswa, kalian kalau mengikutnya, kalian kedua-duanya konyol. Bisu enggak kita tolong kalian pada mani itu doang aja. Makanya Nabi Muhammad bilang sama anaknya, besok kita sendiri-sendiri. Jadi enggak ada, kok keluarga Nabi Muhammad, enggak ada, itu habis. Ya. Tapi kecuali orang yang diberi izin. Iya, yang diberi izin itu kan orang baik juga. Iya. Jadi ndak bim salah bim doh, ya jalan nakal aku dasar amu mah kan samu tele jadi. Maksud yang diberi izin itu adalah orang yang baik juga. Biasanya yang dikasih izin itu orang jahat, orang baik. Orang baik. Baik. Nah, itu. Pas-pas memahami kaji itu. Ini bahasanya tinggi. Iya. Ya, tinggi bahasanya. Kan ada di surah di ayat kursi itu mah. Coba. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma man zallazi yasfa'u indahu illa Biizni. yang biizni itu siapa? Yang kasih izin. Allah. Ya tentu orang yang elok. Jadi orang keluar penjara kalau nakalnya izin sama Pak, ya enggak bisa. Tapi kalau lain nampak eloknya izin Pak jadi. Janganlah moyo ya, enggak. Jadi itu ya. Nah, sekarang istabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u. Telah selesai itu. Jadi kalau begitu, kalau itu nanti nampak, kalau sudah terjadi, itu makanya ini ayat yang di atas ini. Sekarang kita kalau lihat tafsir, Pak, siapa yang allazina tubi'u? Coba lihat apa sedikit. Coba lihat buku apa Pak Nawawi. Silakan. Siapa allazina tubi'u itu? Biasanya Fir'aun ya, Bro. Itu Al-Qodata ya Pak. Al-Qodata. Ai al-qadata. Wahum. Qadah tahu artinya, Bu? Apa itu? Ikutan Pak, ikutan. Ikutan, betul. Terus apa lagi? Wahum Umur us minal musyriki. Itu sebenarnya musyrikina, tapi dia karena apa?
karena mau disandarkan kepada insi, hilangkan nunnya. Ai qadata, ya qadatu ini. Ai qadatu, kan dia marfu ya. Ai qadatu wa humur rukusu minal musrikil insi. Jadi kalau almarhum Nawawi rahimahullah membuat yaitu ikutan dari mereka mereka ketua pemimpin atau kepala-kepala, pemimpin-pemimpin dari para musyrik pemimpin-pemimpin orang musyrik. manusia. Manusia atau pemimpin-pemimpin musyrik itu kan banyak caranya untuk menggoda anak buah siloh yuluk cek. Itu dia. Nanti di saat itu. Terus apa lagi? Haji Safila. Kalau minal lajinat taba'u siapa? Ai Suflah. Safila tuh. Saja Pak. As-sapalah. Safalah. Coba takut aspal apa itu aspal? Orang yang sudah Kalau aspal apa aspal? Paling bawah. Dasar. Paling bawah. Nah, jadi siapa maksudnya nih? P. Anak buah. Anak buah. Ya, anak buah. Jadi itu makanya diminta SPJ pribadi-pribadi. Jadi kalau orang yang istiqamah, bagaimanapun keadaan bosnya, kalau salah dia tidak ikutnya. Ya, bagaimanapun keadaan hebatnya majikannya, kalau majikannya sudah salah, dia tidak mau ikut karena nanti ada di hari akhirat itu apa? Wattaku yauman la tajzi nafsun an la nafsin tajzi syai'an. nafsun an. Nafsin syai'an. Sebentar, ini udah lemah apa ini? Sadar. Jadi kalau pelajaran kita ini jangan sampai mengikuti orang untuk salah. Ya. Jangan sampai mengikuti orang salah. Karena nanti yang kita ikuti itu dia berlepas diri, dia sendiri nggak beres lagi. Pokoknya berserak-serak. Nasib seorang-seorang lain. Itu makanya dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, kalau ayahnya tidak bagus, misalnya ayahnya musyrik, apa disebut kepada anaknya? Wala tuti'huma. Memang disuruh wabil walidaini ihsana. Terus wa in jahadaka fala tuti'huma. Jangan ditaati, tapi masih ada wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dia dengan ma'ruf, maksudnya belanja dikasih. Ya. Dia dihormati gitu. Jadi tapi yang ajaran syiriknya tidak diikuti. Nah, kalau yang lain itu pula secara memang ya dihargai, tapi nggak mengikuti apa katanya kalau salah. Nah itu. Kenapa? Karena ada Maliki Yaumiddin.
di yaumiddin itu apa? Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin. Datanglah orang furada. Jadi keluarga kita yang di dunia ini bagaimana? Tak ada lain. Jadi kini awak berdoa-doanya. Ya tentu itu diserahkan kepada Allah. Jadi anak mendoakan ayahnya, mendoakan keluarganya, suami istrinya, ya di dunia ini aja. Kalau nanti sudah datang hari itu, sudah sendiri-sendiri lagi. Ya. Terus baru ada wa lagi. Apa yang diulang di wa ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Tabarra'al ladzina taba'u. Hah? Tabarra'al ladzina taba'u. Sekarang menjawab ini nggak terjawab karena ini mesti dilihat dulu. Kalau ra'au bentuk apa? Ra'au. Fil madi. Kalau lah tahu itu fi'il madi. Itu baru bisa jawab itu Pak. Apa yang diulang kalau apa di waw ini yang di pengganti waw ini apa sebenarnya? Ayo. Tabarra'a. Tabarra'a. Tapi kok fi'il madi? Tentu nak mungkin fi'il madi itu diulangnya. Coba takok. Apa yang diulang andai kata tidak ada waw? Ayo yang di pesantren. Alladzina tabi'u minal ladzina ra'au. Iya, banyak mana tuh. Tabahu. Kalau yang pertama kan ini sudah lengkap kalimatnya itu. Istabarra allazina tubu minal lazina taba'u. Terus caranya ulang aja isin. Oh iya. Ya, ulang aja is. Kena kicir. Yes. Itu is saja dulu. Jika mereka melihat azab. Jadi Wow itu wow apa? Wow hal gitu kan Pak? bukan. Atap lah. Wow atap. Ya. Pada is. Nah, jadi begini aja. Istabarra allazina tubi'u minal lazina taba'u. Isra'ul azaba. Terus apa lagi? Istaqatta'at bihimul asbab. Oh, Islam ya. Tentu gitu-gitu aja. Kapan orang itu melepaskan tanggung jawab? Para bos, pemimpin, pengikut. Setelah dia melihat azab. Sudah melihat azab. Di saat itu putuslah sebab nggak ada lagi. Ambo kan anak buah apa? Nggak ada tuh. Ambo sudah panjang. Salah seorang-seorang. Nah, setan betullah dalam surah Ibrahim mah. Awak mengamuk setan. Ada enggak satu-satu gitu Pak? Ya, cek setan. Ambo cek menggoda-goda su dulunya. Amuh lah sinan dan kijok-kijoknya mata amuh ya. Kini ratok lah diri seorang-seorang ambo betullah. Kini lah dibocorkan soal kok. Makanya kalau sampailah masuk neraka bisa ialah siu kan. Perlu banyak tamat Pak Bet ayat tu. Jadi itu kalau kita melihat susunan bahasanya ya. Istabarra allazina tubi'u minal lazina taba'u. Isra'ul azab. Istaqatta'at bihimul asbab. Di sini kalau dilihat sastra, kenapa disebut putus di sini? Kan apa fi'il madinya ini? Qata'ah.
Ya, Kotoa. kalau 3 hurufnya kota'a ya. Ya. Kalau tambahannya Dan Hah? tasdik ya. To. Takot Digandakan huruf digandakan to-nya. Nggak, coba pindahkan ke kecetakan fa'ala. Apa dia yang sama? Tafa'ala. Itu Pak. Tafa. Tafa'ala. Fa'ala. Itu dia. Ya. Tafa'ala. Berbeda dengan tadi. Ini tafa'ala. Bertambah ta dan digandakan di tengah. Digandakan. Ya, digandakan di tengah. NPL. Nah, jadi takat taat. Kenapa dibuat perempuan? Karena fa'ilnya asbab. Sabab. Asbab ini asbabu ya. Asbab ini bentuk apa asbab? jamak taksir. Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Kalau bentuk tunggalnya apa? Sababun. Sabab. Bahasa Sabab. Indonesia. Bahasa Indonesia. Sebab Sebab. Sebab. Bahasa Indonesia kan sudah sebab. 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 Kalau bahasa Arabnya Pak. Ya, sebab bahasa Arab kan sebab. Sababun ya Pak. Ya, sebab. Oh, sababun. Kalau dua sebab. Sababani. Sababani. Nah, kalau banyak sebab, Asbabun. Sababun. asbab. Nah, itu makanya ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Oh, sebab-sebab turunnya. Ya, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis, bukan asbabun nuzul namanya. Kalau hadis, asbabul wurud, wirid, wurud. Kalau hadis, kenapa muncul hadis ini? Sebagian ada asbabul wurudnya atau sababul wurudnya. Tapi kalau Quran tidak semuanya pula ayat pakai sababul nuzul. Jadi di sini ra'au bentuk apa tadi? Fi'il. Nah, fi'il madinya yang dapat tambahan atau tidak? Apa fi'il madinya? 3 huruf atau 4 huruf ini? Apa 3 huruf? Ro'aya. Ayah. Ya, ro'aya. Ayah. Nah, ini sudah bentuk banyak. Apa fa'ilnya di sini? Hum. Nah, azaba dibaca azabu. Azabah. Jadi apa gunanya azaba? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Azabah. Kenapa dikasih alif lam? Sudah pasti. Yang nyata loh. Azab Ya, yang nyata azab yang dijanjikan Allah. Dan ketika telah melihat mereka akan azab, dan ketika itu putuslah dengan mereka atau sesama mereka itu sebab-sebab. Jadi tidak ada hubungan sendiri-sendiri lagi. Nah, oleh karena itu ada hubungan ayat sebelumnya. Janganlah dibuat tandingan-tandingan jangan dibuat tandingan ya, itu yang kemarinnya. Ya. Yattakhidhu min dunillahi andada. Enggak ada. Sebaiknya nanti kalau sudah melihat azab, sadarlah. Di saat orang sudah melihat azab ini berserak-seraklah. Kalau di dunia ini masih bisa, kalau meninggal bos awak masih bisa diiring-iring, masih bisa dijangwa. Tapi di sini besoknya melapeh tangan lah, ada yang tak sarto dan lain dong. Jadi kalau mengiringi bos waktu awak hidup itu namanya biasa saja itu. Apa so? Itu makanya wahai para bos, wahai para pemimpin, hati-hati. Wahai para pengikut, hati-hati. Kan akhirnya kalau sama-sama hati-hati, jadiannya wak kalau ya. Tuh jawab. Elok lah. Hati-hati. Ya nan elok tuh nan sabananya apa bahasanya?
Yang taat. Yang Jadi taat. Islam. Selamat. Ya, jadi Islam jadi ya. Itu mangko Islam. Oh, enggak bisa dibanci do. Nyolah diajanyo lo. Ya dari Allah. Jadi kalau ada perasaan baru Islam ko banci awak bodoh. Sadarlah. Maka ada ayat wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari selain dari Islam tidak diterima, tidak bisa membaiki orang do. Tapi jangan tuduh orang lainnya bilang. Lah singgo-singgo kaji awak leh. Itu diulang balik. Coba sama-sama baca. Istabarra alladzi minal taba'u. Sebenarnya ini jawab dari atas ya, dari Niha. Anda. Dari atas enggak ya, dari ini. Sudah dibaca sampai sini. Ini kan إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Baru penjelasannya. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi awak kalau sudah baca ini, jadi yang terdorong selama ini apakah mengikut keinginan, mengikut yang baca minta ampun, astagfirullah, astagfirullah, aku minta ampun. Itu cara. Ya, itu maka kalau dibaca Al-Quran didengar, maksudnya pastami'u ini kita ini mau belajar pastami'u ini isma pastami'u. Cuma saya kalau mendengarkan ayat-ayat itu, kalau dia bacaannya bagus, maksudnya bacaan lambat, senang saya karena terpaham saya apa susunannya, apa maksudnya. Jadi bukan karena lagunya, ya. Hari kita berdoa, hayya bina nad'u ilallah, Allahumma ihna fid-din wa'allimna al-hikmah wal-taqwil wa'allimna lughatal Qur'an wa'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau astaghfiruhu ilaihi wa atubu ilaihi Ilaika. ilaihi. Kalau astaghfiruka wa atubu Ilai. Ilaika. ilaihi. Oh, astagfirullah. Ya. Kalau astagfirullah Astagfirullah. wa atubu, ilallah Ilallah. ya bisa ilallah, bisa ilaihi. Kalau astagfiruka tubika Tubuh ilai. wa ilaika, tentu kau. Kai. Astagfirullah wa atubu ilaik. Apa bedanya kalau astagfirullah dengan astagfiruka? kalau sudah ada fi'il fa'il Astagfirullah sebagai maf'ul bih. Iya, ka maf'ul bih, Allah kan maf'ul bih juga. Iya. Tapi kalau kita minta ampun, kita katakan begini. Astagfirullah. Boleh tambah sifat azim, azimah. Allah. Boleh dipakai astaghfiruka. Satu pakai ka, satu pakai Allah. Apa bedanya? Kalau lebih dekat dan tidak dekat itu. Kalau Allah itu seolah-olah langsung gitu, Pak. Kalau Allah langsung, kalau ka kalau kan jauh So, ka itu langsung juga, Pak. Cuma begini. Kalau kita pakai ka, kan berarti komunikatif hadapan langsung. Engkau,
aku minta ampun kepada engkau. Kalau kepada Allah, berarti ada unsur di situ memperkenalkan kepada Yang lain. kepada seluruh anggota tubuh kita. Anggota tubuh. Diajarkan kepada kita. Astagfirullah. Lain tawang Allah. Sadoyo. Ya, jadi saya sampaikan sedikit sini ada apa Pak? Bagus tulisannya. Pertama, manusia itu sebenarnya wajib punya ilmu. Ya. Kalau ilmu sudah saya sebutkan, lihat pangkal surat apa itu? Surat Kahfi itu. Surat Kahfi itu kan kalau ilmu pangkalnya itu kan disebutkan Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Dia qayyima. Litunjira qaumam litunjira apa tuh? Apa itu? Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu illa qayyima liunjira ba'san sadid. Ya kan? Sudah itu wa yubasyiral mu'minin allazina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah makisina fiha abada. Satu lagi wa yunziral ladzina qalu alahum bi ilmin. Jadi ilmu sebenarnya harus mengenal Allah dan tujuan hidup itu ilmu yang sebenarnya. Adapun ilmu yang lain ini ilmu untuk gonjak-gonjak ilmu dia untuk kehidupannya tuh. Ya, untuk dunia. Kalau nggak sampai kepada mengerti siapa Tuhan sebenarnya, nggak mengerti, berarti tidak ada ilmu. Walaupun ahli teknologi. Ya, teknologi itu ilmu juga, tapi itu kesejahteraan. Itu maksudnya. Jadi itu maka di sini disampaikan manusia wajib berilmu. Nah, sesudah berilmu, maksudnya di sini disebutkan ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinal Islam. Itu. Sehingga dia menyembah atau menghambakan diri kepada Allah. Kalau tidak berilmu, itu pekerjaan yang sia-sia. Yang kedua, sesudah berilmu, mengamalkannya. Kalau tidak diamalkan, berarti sia-sia juga. Yang ketiga, mendakwahkannya. Dalam mendakwahkannya itu baru ada yang keempat. Mesti ada sabar dalam penderitaan. Mungkin biaya habis, tenaga habis. Mungkin kita pun disiksa orang. Yang tiga ini ya, wajib berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkannya, dan sabar. Itu dia. Itu ilmu yang sebenarnya. Apa pertama? Ilmu. Berilmu. Ya, ilmu pertama ilmu apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, kenal kepada Tuhan, kenal ajaran Rasul, betul-betul mengerti kita apa hidup ini menurut yang disampaikan Allah. Adapun ilmu-ilmu yang lain belajarlah, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, belajar enggak apa-apa. Tapi itu nanti ilmunya hanya ilmu kesejahteraan untuk ilmu dia ya. Dunia. Itu yang sesudah itu amalkanlah ilmu tadi. Karena yang jelas tidak mengamalkan ilmu sebagian adalah Yahudi. Bahkan sudah kita baca dalam ayat tadi, dia sudah tahu. Sudah itu apa yang ketiga? mendakwahkannya. Dakwahkannya. Dalam mendakwahkan itu pasti ada yang agak lancar, ada yang sulit. Maka yang keempat apa? Sabar. Dalam penderitaan. Itu dia. Selain dari itu, kalau enggak begitu, ada di wal asri. Apa? Wal asri innal insana lafi khusrin.
Illal lazina amanu masuk ilmu tuh. Iya. Ah, Wa'amilus. wa amilus salihat Watawasau bil haq. wa tawassaw bil haq. Watawasau bis sabr. Selain dari itu rugi kalau nggak percaya kawan, nggak lah ya, jangan berkelahi. Tunggu tanggal main. Ya makan siang. Wait and see. Fantazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ila liqa. Aywa. Ustaz. Aywa.